merupakan investasi negeri sehingga perlu diupayakan, diperjuangkan, dan ditingkatkan oleh setiap individu dan oleh seluruh komponen bangsa agar masyarakat dapat menikmati hidup sehat dan dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dalam hal ini, peran yang besar adalah peran pos pelayanan terpadu atau posyandu yang secara langsung berhadapan dengan berbagai permasalahan kemasyarakatan, termasuk masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat. Saat ini, Provinsi Kepulauan Riau memiliki 1.467 posyandu dan 97% diantaranya dikategorikan sebagai posyandu aktif. Sementara itu, di Kabupaten Bintan terdapat 165 posyandu yang seluruhnya dalam kategori aktif. Hal ini tentunya menunjukkan peningkatan kualitas posyandu di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Kabupaten Bintan. Rangka meningkatkan kapasitas kader sebagai pengelola dan pelaksana posyandu di Kabupaten Bintan, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan kegiatan workshop kader dalam rangka penguatan peran, tugas, dan fungsi posyandu di Kabupaten Bintan. Kegiatan ini diselenggarakan di Bintan Pearl Beach Resort, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan pada Selasa 25 Juli 2023. Acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu, kegiatan pada pagi hari ini akan kita awali dengan pemaparan materi terkait keterampilan dasar pengelolaan posyandu holistik terintegrasi. Narasumber kita dari DPRD Dukcapil Provinsi Kepulauan Riau. Kita boleh sambut dengan tepuk tangan yang meriah narasumber kita, Bapak Ryan Abdillah. Kegiatan ini, Ketua TPPKK Kepri Dewi Kumalasari hadir secara langsung sebagai salah satu pemateri workshop. Kemudian Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Andi Kurniawan, serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan yang diwakili oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, Horas JP Sihite, yang juga menjadi narasumber pada kegiatan ini.
di era kekinian ini, maka dilakukanlah kegiatan secara holistik, secara kesemuanya di dalam suatu wadah yang namanya Posyandu. Ya, karena kita ketahui juga kader-kader Posyandu ini biasanya adalah ibu-ibu semuanya yang berperan. Nah, ibu-ibu ini dia multi talenta. Jadi di dalam melaksanakan kegiatan pun dia bisa merangkap berbagai macam kegiatan, sehingga untuk melaksanakan kegiatan yang bermacam ragam ini tentu dibuatlah kegiatan yang namanya secara keseluruhan saja, yaitu di dalam wadah yang tadi kita memantau kesehatan yang paling bawah, dalam lapisan bawah itu secara keseluruhan, jadi secara integrasi. Jadi ibu-ibu tidak usah lagi membuat kegiatan, misalnya dalam kegiatan memantau balita, tidak perlu lagi di dalam jadi suatu tempat gedung A, kemudian membuat kegiatan lansia di B. Satu wadah itu tadi dilakukan secara bersamaan, ya. Ada Posyandu usia produktif 15 sampai 59 tahun yang dinamakan Pos Bindu PTM, ya. Kemudian muncul lagi yang tertua adalah Pos Lanjut Usia atau Pos Lansia. Jadi setelah Posyandu ini berjalan, dulu kan sifatnya hanya monoton ya Bu ya. Jadi sifatnya kalau balita di bulan-bulan tertentu atau di minggu pertama khusus Posyandu balita. Nanti kader dan petugasnya berbeda nih ya. Petugasnya sendiri khusus Posyandu balita. Kemudian maju lagi ke minggu kedua. Minggu kedua ada lagi kegiatan Posyandu remaja. Nanti kalau memang Posyandu atau kader itu terlibat, maka dia akan terlibat lagi di Posyandu remaja. Karena biasanya nama kader itu Bu, orangnya tidak beda-beda juga Bu, itu saja ya. Jadi itulah yang nama kader. Harusnya kita berharap ke depan pengembangannya kader itu, yang namanya kader harus ada kaderisasi. Jadi artinya harus ada orang-orang yang punya semangat baru, bukan berarti meninggalkan ibu-ibu yang sudah lama ini gitu ya. Jadi sebenarnya konsepnya. Kemudian yang kedua, di minggu ketiga ternyata muncul lagi nanti ada jadwal dari puskesmas ya, Posyandu usia produktif atau Posyandu PTM ya. Kadernya juga kadang-kadang itu juga orangnya, tapi paling tidak berdasarkan SK kelurahan atau desa ada sedikit perbedaan lah. Kalau memang ketuanya tetap, nanti anggotanya berbeda ya, karena ada beberapa pola-pola penunjukan kader, ada kriteria-kriteria juga gitu ya. Kemudian yang keempat, di minggu keempat muncul lagi kegiatan Posyandu usia lanjut atau lansia. Posyandu holistik terintegrasi dari DPRD Dukcapil Provinsi Kepulauan Riau. Disilakan. Dewi Kumalasari sebagai Ketua TPPKK Provinsi Kepri memberikan motivasi kepada para kader Posyandu agar lebih siap dan semangat dalam melayani masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Posyandu holistik terintegrasi. Ya, alhamdulillah ya, luar biasa. Kader workshop Posyandu hari ini sungguh sangat bermanfaat karena ini adalah salah satu upaya kita untuk tentunya kader-kader nanti dapat mempolakan juga adanya materi-materi yang harus mereka kembangkan. Jadi dengan workshop ini kita berharap mereka semuanya dapat lebih aktif, lebih semangat, dan punya inovasi-inovasi dalam melaksanakan tugas dan perannya sebagai kader. Andi Kurniawan, Kepala Bidang Kesmas Dinkes Provinsi Kepri, mewakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, menyampaikan rasa optimisnya terhadap kegiatan gerakan masyarakat. Karena terbukti 98% kader yang diundang seluruhnya hadir pada workshop ini. Tetap terus bersemangat,
memberikan pengabdian terbaiknya kepada masyarakat, karena tanpa kader maka sektor kesehatan tidak akan bergerak, tanpa kader sektor pemerintahan juga tidak akan bergerak, tanpa kader sektor pemerintahan lainnya juga tidak akan bergerak. Jadi kader Posyandu itu memiliki peran yang sangat vital dari layanan sosial dasar, layanan kesehatan sampai ke layanan sosial lainnya. Jadi untuk itu pandai-pandailah menjaga hati kader, karena saya pikir dengan dilakukannya workshop, pembinaan, kemudian peningkatan kapasitas kader yang mungkin sudah lama tidak kita lakukan bisa terus eksis, bisa kita rencanakan dari berbagai lini, baik dari di kesehatan, mungkin di Dinas PMD Dukcapil, dan dinas-dinas yang ada hubungan kerjanya dengan kader. Yang pertama, kita menilai bahwa berdasarkan kajian dari beberapa teman-teman termasuk dari Kementerian Kesehatan, bahwa dari laporan yang mereka terima bahwa memang kecenderungan masyarakat untuk datang ke Posyandu sudah semakin menurun. Yang pertama, untuk di Kepulauan Riau harusnya kita berharap adanya kunjungan ibu yang memiliki balita ke Posyandu sekitar 80%, tapi saat ini baru mencapai antara 65 sampai 67%. Sehingga memang masih ada PR-PR kita yang perlu kita tingkatkan, dikarenakan bagaimana kita membuat sebuah inovasi agar orang yang sebelumnya atau ibu-ibu yang sebelumnya rajin membawa anaknya ke Posyandu itu bisa datang kembali gitu. Tentu dengan menawarkan program dan kegiatan yang lebih responsif, kemudian lebih terintegrasi. Karena kadang-kadang kalau ibu-ibu itu datang membawa bayinya, ibunya kan nggak diperiksa. Yang diperiksa hanya balitanya saja. Tapi sekarang dengan konsep Posyandu holistik terintegrasi, bukan saja balita, tapi ibu atau orang tua yang membawa balitanya ke layanan juga mendapatkan layanan kesehatan yang sama. Tentu dengan step-step yang berbeda. Orang kader yang berasal dari berbagai posyandu di wilayah Kabupaten Bintan mendapatkan beragam ilmu pengetahuan tentang tata cara dan teknis pelayanan posyandu. Para kader terlihat begitu antusias mengikuti workshop ini. Diskusi serta pertanyaan-pertanyaan aktif diajukan oleh beberapa dari mereka. Kader Posyandu Sungai Enam menyampaikan pesan dan harapan untuk Posyandu ke depannya agar lebih maju dan terus berkembang. Posyandu ini semakin lama semakin maju, semakin berkembang. Jadi tadi dari keluhan dari ibu-ibu kadernya kalau balita tuh susah datang ke Posyandu. Jadi mudah-mudahan untuk tahun-tahun berikutnya orang tuanya tuh langsung punya optimis, oh aku nak ke Posyandu lah, ingin mengetahui tumbuh kembang anaknya. Saya berterima kasih ada bekal lagi untuk Posyandu kami, untuk kawan-kawan atau anggota, dan saya pun dapat
pengalaman juga dari adanya workshop ini. Mudah-mudahan kami bisa menerapkan setelah dapat ilmu lah ya dari adanya workshop ini. Sejalan dengan itu, juga terdapat talk show mengenai layanan posyandu holistik terintegrasi dalam mencegah penyakit tidak menular. Layanan posyandu holistik terintegrasi mencegah PTM. Saya bersama 2 orang narasumber kita yang satu kecantikannya luar biasa, yang sudah tidak diragukan lagi dan tertandingi adalah ibu kita yang kita cintai, Haja Dewi Kumalasari Aksa, SPD. Selamat datang Ibu dan Bapak Kepala Bidang Kesmas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Adi Kurniawan, SKM MPH. Selamat datang, Pak. Izin, jadi kalau misalnya kemarin kita kenal itu ada posyandu bayi atau posyandu balita gitu ya. Jadi sekarang kita yang namanya holistik udah semua satu siklus hidup dari mulai bayi, balita, ibu hamil, remaja sampai nanti lansia. Nah, itulah dari peran dari TPPKK untuk mensupport Bu ya, namanya nanti program yang ada dari pemerintah dalam hal ini di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Nah, saya mau nanya nih Bu, kalau untuk kader-kader kita sendiri nih Bu, kader-kader PKK dan juga kader posyandu, ini kesiapannya bagaimana Bu? Apa mereka sudah siap atau nanti masih juga, aduh gimana ya cara pelaksanaannya atau apa nih yang harus kami lakukan? Nah, seperti itu, gimana Ibu? Tentunya saya yakin sebagai kader ya mereka selalu siaga, siap ya. Jadi dalam hal ini kata siaga itu juga tentunya kader-kader selalu terbuka ya, menambah wawasan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan atau mengadakan workshop-workshop yang ini adalah untuk meningkatkan kualitas daripada kader itu sendiri ya, bagaimana mereka nantinya dalam melaksanakan kegiatan posyandu tadi mereka sudah tahu strateginya ya, mereka punya inovasi, punya terobosan sehingga posyandu itu menjadi posyandu yang menarik sehingga dengan ada daya tarik tersendiri akhirnya posyandu ini tentunya di tengah-tengah masyarakat ya, akan aktif ya. Contoh berkenaan dengan kegiatan misalnya untuk balita. Ya, untuk balita itu bukan hanya saja untuk penimbangan, ya kemudian setelah ditimbang balita pulang bersama orang tuanya, tapi bagaimana balita itu juga dia berada di dalam posyandu itu pada saat dia antri menunggu daftar timbangan urutan untuk menimbang untuk dicek tentang pertumbuhan dan perkembangannya, maka adanya misalnya pojok bermain ya. Nah, disitulah adanya kegiatan-kegiatan misalnya bina keluarga balita tadi ya, sehingga orang tua juga pada saat membawa balitanya ke posyandu merasa termanfaatkan, bahwa mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan, ya tidak bosan menunggu antri lama, ya termenung gitu. Jadi ini adalah sangat kita harapkan daripada para kader itu semua. Jadi hari ini sesuai dengan apa yang kita sampaikan di surat, bahwa kita akan melaksanakan serangkaian acara. Yang pertama tadi sudah berjalan juga dalam bentuk workshop ya, ada penimbangan, kemudian ada mengukur lingkar lengan, ya, mengukur lingkar perut ya, sampai saya sendiri pun kesannya obesitas ya Bu ya. Jadi tidak perlu khawatir karena semuanya ini bisa kita cegah, khususnya kalau memang obesitas pasti arahnya ke penyakit tidak menular nantinya. Jadi itu keterhubungannya antara posyandu holistik terintegrasi dalam rangka mencegah penyakit tidak menular. Jadi salah satunya kesan-kesan yang kita dapatkan dari screening yang kita lakukan tadi ya, seperti tinggi badan, berat badan ya,
kemudian lingkar lengan, lingkar perut, itu juga salah satu upaya kita untuk mengetahui secara dini ya faktor-faktor risiko penyebab penyakit tidak menular tersebut. Terkait dengan posyandu holistik terintegrasi, sebenarnya bahasanya ada dua ya Bu ya. Jadi posyandu itu sudah berjalan berdasarkan teori yang sudah berkembang saat ini, bahwa awal mulanya posyandu itu dicanangkan pertama kali di kota Yogyakarta di tahun 1986. Jadi kalau dihitung-hitung Bu, sudah bertahun-tahun ya Bu posyandu itu berdiri. Saat itu di kota Yogyakarta dicanangkan oleh Bapak Presiden saat itu, Bapak Presiden Soeharto, dan hingga kini salah satu kader tertua di Indonesia itu adalah di kota Yogyakarta. Beliau juga yang merintis menjadi seorang kader tertua di Indonesia pada saat tahun 1986 itu. Jadi artinya tepuk tangan dulu untuk kader ya. Jadi tadi kalau kita bicara layanan posyandu holistik terintegrasi itu ada 3, berarti ya posyandu sendiri, terus namanya holistik itu menyeluruh dan terintegrasi bukan hanya bidang kesehatan. Nah mindsetnya nih Bu, jadi buat pemirsa GoTV juga bahwa namanya posyandu holistik terintegrasi, posyandu itu bukan hanya milik kesehatan tapi juga milik masyarakat dan sahabat keluarga. Nah balik lagi tadi Pak Andi sudah menyampaikan bukan hanya kesehatan nih, tapi kita di sini kita membahas terkaitnya tadi ya Pak Andi dan Dr. Leo bahwa layanan posyandu holistik terintegrasi pencegahan PTM. Nah kita tahu itu PTM adalah penyakit tidak menular. Makanya di sini ada kita Dr. Leo Andreas, spesialis penyakit dalam. Nah ini Dok, terkait penyakit tidak menular sebetulnya yang sebagai tenaga medis, sebagai dokter spesialis penyakit dalam, apa sih Dok yang PTM yang paling sering yang dokter temui di layanan? Silakan Dr. Leo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-Ibu. Perkenalkan, saya Dr. Leo Andreas di RSUD Bintan. Sebagian udah pernah ke RSUD Bintan ya Bu ya. Tentunya Dr. Indrika, Pak, mohon izin. Jadi kalau di RSUD terutamanya selama saya mulai di sana, pasien yang paling banyak yang kita temukan tentunya diabetes. Penyakit tidak menular yang paling sering adalah diabetes, yang kedua hipertensi, yang ketiga jantung. Ya, jadi memang persentasenya ya paling banyak ya diabetes. Hampir mungkin sekitar 30-40% pasiennya diabetes ya yang saya temui. Terus hipertensi, mungkin hipertensi berkaitan dengan wilayah letak geografis kita ya, wilayah kelautan, banyak makan gonggong ya Bu ya. Seafood gitu ya. Itu juga ikan asin kali ya Pak ya. Terus yang manis-manis ya teman. Saya sebelum di RSUD saya pernah dinas di Puskesmas Mantang di Pulau Bintan Mantang. Itu kalau biasanya mereka ada acara selamatan ke duri itu buat bubur kacang hijau itu. Bubur kacang hijaunya luar biasa manisnya. Jadi sampai ngilu saya ngilu gigi saya saking manisnya ya kayak gitulah. Jadi ya mungkin ya memang di Bintan terutama ya Kepri ya mungkin ya Kepri secara umumnya ya itu manis itu mungkin jadi salah satu faktor risiko penyebab untuk diabetes. Suasana semakin seru pada saat para kader diajak untuk melakukan pengecekan tekanan darah dan IMT. Tampak para kader begitu bersemangat melakukan kegiatan ini. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kami kader untuk mengajak balita atau ibu balita itu agar datang setiap bulan, tak hanya di bulan vitamin atau di imunisasi saja.
kadang kami sudah jemput bola, kami sudah ke rumah, tapi setiap bulannya kayak gitu terus gitu. Tetap nggak mau datang. Jadi kami minta saran dan solusinya bagaimana cara kami menyampaikan yang pas ke ibu-ibu balita. Terima kasih Ibu kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Dewi, bagaimana caranya menumbuh kesadaran masyarakat untuk tetap datang ke posyandu. Maksudnya dia gemar ke posyandu, memeriksakan kesehatannya setiap bulan, baik itu posyandu balita, remaja, dan lansia. Nah, itu aja yang ingin saya tanyakan. Sekian dan terima kasih. Untuk mengajak masyarakat itu lebih peduli dengan kesehatan, terutama ibu-ibu atau untuk kesehatan bayinya, segala upaya telah dilakukan posyandu ya Ibu ya. Memang itu sering terjadi di mana-mana. Nah, kalau menurut saya mungkin kita lebih ke pendekatan persuasinya ke masyarakat atau ke perorangannya. Kan kita kalau menurut saya itu di posyandu itu kita ada banyak. Mungkin kita secara melalui perangkat desa sudah, melalui penyuluhan sana sini kita sudah, mungkin kita lebih ke pribadinya. Nah, mungkin dari kader-kader yang lain kan kita kader satu posyandu mungkin alhamdulillah banyak ya Bu ya. Ini kita coba bergilir, mencoba kalau itu hasil kita Allah. Tapi yang jelas kita kan selalu berusaha Ibu. Nah, tapi jangan mengeluh. Kita akan kita coba terus. Memang setiap orang kan karakteristik itu berbeda-beda. Mungkin sama ibunya dia kurang open minded atau gimana. Mungkin sama kader yang lain dengan tutur bahasa atau gimana yang dapat dipahami dia. Melalui kegiatan workshop ini diharapkan kepada para kader untuk terus semangat mengabdikan diri kepada masyarakat, serta terus melakukan penyesuaian dan meningkatkan kompetensi untuk menanggapi perubahan yang terjadi di tengah masyarakat. Kerjasama dan partisipasi dari masyarakat, pemerintah, dan berbagai pihak terkait adalah kunci dalam mencapai pencegahan PTM yang berhasil. Mari bersama kita berdayakan posyandu sebagai garda terdepan dalam perang melawan PTM dan berkomitmen untuk mengedepankan gaya hidup sehat dan menjaga kesehatan bersama dalam mewujudkan posyandu holistik terintegrasi.